Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Larasati dengan NIM 0104201022 dari kelas Manajemen Dakwah semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu apa sih yang dimaksud dengan manajemen dan manajemen sumber daya manusia, dan apa sih yang dimaksud dengan globalisasi, dampak globalisasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dalam ensiklopedia Sosial Sains dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses di mana tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi untuk mencapai tujuan bersama. Dari penjelasan tersebut mengandung makna bahwa manajemen ditinjau dari sudut etimologis yang berasal dari kata manage, dapat diartikan sebagai suatu pengurusan atau pengaturan serta memimpin atau membimbing terhadap pihak lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan melaksanakan beberapa fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian manajemen sumber daya manusia menghubungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses mengatur sumber daya manusia dengan sistem formal secara efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan proses mendunia dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia karena adanya teknologi. Proses globalisasi merupakan sejalan dengan 3 arena kehidupan manusia: arena ekonomi, politik, dan budaya. Dalam arena ekonomi, proses tersebut mempengaruhi peraturan-peraturan sosial dalam produksi, pertukaran barang, distribusi, dan konsumsi, baik barang maupun pelayanan atau servis. Dalam arena politik, proses globalisasi menyatakan diri dalam pengaturan sosial dalam kaitannya dengan konsentrasi serta aplikasi kekuasaan. Dalam arena budaya, proses globalisasi menyatakan diri dalam pengaturan sosial dalam kaitannya dengan pertukaran, ekspresi, dan simbol mengenai fakta, pengertian, kepercayaan, serta nilai-nilai. Dampak globalisasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dapat dilihat dari perubahan perilaku individu yang bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif adalah perubahan pada dimensi pengetahuan, aspek afektif adalah perubahan pada dimensi sikap, sedangkan aspek psikomotorik adalah perubahan pada dimensi keterampilan atau skill. Dampak tidak langsung dapat dilihat dari perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompoknya tersebut di masa depan. Yang kedua, dampak yang timbul dapat diukur pada skala organisasi, seperti diukur pada tingkat produktivitas, perbaikan efisiensi biaya, peningkatan volume penjualan, peningkatan laba usaha, dan sebagainya. Yang ketiga adalah dampak yang timbul pada masyarakat secara umum akibat pengaruh budaya organisasi yang dibawa oleh karyawan ke lingkungan tempat tinggalnya. Peningkatan daya saing sumber daya manusia. Yang pertama, memiliki pola pikir global. Yang kedua, sederajat dalam bekerja dengan mereka yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, mempunyai orientasi ke depan. Yang keempat, menciptakan sistem belajar. Yang kelima, mempermudah perubahan organisasi. Yang keenam, memotivasi karyawan untuk menjadi lebih unggul. Yang ketujuh, merundingkan dan mendekati konflik dengan cara kerjasama. Yang kedelapan, mengelola TKA. Yang kesembilan, memimpin dan berpartisipasi secara efektif dalam tim multidisiplin atau multimedia. Yang kesepuluh, memahami budaya, nilai-nilai, dan asumsinya sendiri. Yang ke-11, memahami dengan tepat profil budaya organisasi. Yang ke-12, menghindari kesalahan dan perilaku budaya dengan memberikan pengarahan serta menghormati negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.